Ya tadi Bapak sudah sampaikan kan memang respons investor ini sangat tertarik dan juga positif begitu ya, alhamdulillah. Ini sejauh ini berapa sih Pak investasi yang sudah terkumpul untuk mengembangkan kawasan Rebana sendiri? Sekarang semua lagi persiapan ya, karena Rebana sendiri kan kemarin kan tidak dikenal. Ya saya tuh waktu serah terima jabatan, kemudian Pak Bernie, pendahulu saya menyerahkan dokumen itu, saya nangis. Wow, this is like a hidden gem. Ya jadi sejak itu begitu diperkenalkan, orang kan nggak tahu Rebana itu apa. Kalau dilihat chat GPT waktu itu Rebana itu alat musik kasidah gitu. Tapi begitu saya diumumkan sebagai orang nomor 1 di Rebana, baru pelan-pelan orang datang, termasuk investor. Bulan lalu kita bikin namanya CEO Forum ya, mengundang para CEO yang sudah beroperasi di Rebana, CEO juga kawasan industri dan calon investor. Ya mereka sudah berdatang dan sekarang kita, karena saya baru 2 bulanan lebih dikit gitu, lagi mencari fine tuning gitu, kan nggak gampang juga. Betul. Karena saya tuh kepengen kita tuh menjadi, saya bilang ke Pak Deddy Mulyadi KDM, saya mau Rebana itu seperti di Vietnam. Jadi kalau ada investor datang, kita akan tanya, kamu mau bergerak dalam bidang apa? Oh kalau misalnya data center cocoknya di sini. Oh kalau mau apa, kan Indonesia ternyata banyak sekali mengekspor onderdil, spare part gitu. Oh ini cocoknya di sini. Kalau mau EV, cocoknya mungkin di Subang. Nah setelah itu baru urusannya adalah bagaimana kita bisa membantu lahannya. Lahan itu ada yang udah dipegang oleh para developer di kawasan industri, kalau itu saya tinggal antarkan aja. Nih tinggal di rumah sini, lahan udah punya mereka. Tapi ada juga kawasan industri di luarnya, itu namanya KPI. KPI itu yang 43.900, yang itu kepemilikannya bisa macam-macam. Masih punya rakyat atau punya perusahaan. Silakan deal sini, tapi kita akan kawal. Karena yang jelas sekarang rakyat orang tidak bisa lagi membangun di luar untuk peruntukan industri di dalam KPI. Ya, jadi silakan negosiasi sendiri ya. Apakah sewa jangka panjang, apakah kerjasama, apakah beli. Terus kami juga akan berusaha seperti Vietnam membantu dalam perizinan. Ya, perizinan baik aturan pusatnya, provinsinya, daerahnya. Karena setiap daerah kadang-kadang lain-lain juga. Kami juga membantu menghimbau kepala daerah agar mungkin bisa memberikan kemudahan-kemudahan seperti dilakukan oleh Sumedang ya. Dan terakhir juga kami menyediakan infrastruktur jalan, alhamdulillah lah ya. Connectivity di Rebana cukup bagus saya pikir, walaupun we need more ya. Tapi listrik, air, dan yang challenge paling besar adalah tenaga kerja. Karena tenaga kerja itu kadang-kadang tidak link and match. Banyak yang nganggur tapi belum tentu bisa memenuhi sektor industri tertentu. Tapi kami ditawarin ada banyak sekali ya, Friends of Rebana yang akan membantu upskilling, reskilling gitu. Kemarin juga ada bantuan dari pemerintah Uni Emirat Arab juga menawarkan dalam rangka untuk membuat penduduk di sekitar Rebana itu bisa ditampung. Challenge saya adalah meningkatkan ekonomi growth sama mengurangi angka pengangguran di Rebana. Itu tugas saya yang nomor 1. Berarti ini sangat baik sekali karena memang investor kan sangat membutuhkan arahan dan juga pendampingan tadi ya, terutama perizinan Pak dan juga tenaga kerja tadi. Sangat baik ternyata ada pelatihan upskilling dan juga reskilling tadi. Tapi strategi Bapak menjaga keyakinan investor selain pendampingan tadi apa saja Pak? Mungkin boleh di-spill kepada kami. Ya harus membuktikan apa yang diucapkan gitu. Saya adalah orang komunikasi. Saya itu kan orang apa ya? Saya itu kan connecting people gitu. Connecting people karena saya dekat dengan orang nomor 1 Jawa Barat, saya banyak teman di pusat, saya sangat diterima di kabupaten kota gitu, yang saya kunjungin, diterima oleh rakyat, diterima juga oleh para investor. Kita bikin namanya CEO Club sekarang ya. Nanti mungkin seminggu sekali kita ngopi-ngopi bareng gitu, untuk belanja masalah, memecahkan segala macam. Saya pikir itulah yang saya lakukan sebagai seorang pimpinan Rebana. Baik, untuk tahun depan sendiri targetnya seperti apa Pak? Kita tahu ini tinggal 1 bulan efektif lagi lah kurang lebih. Apa saja target dari PP Rebana sendiri? Target kami adalah memperkuat kelembagaan. Jadi kita tuh tidak saja fasilitator, kita tidak saja sebagai regulator atau debottlenecking ya. Jadi kalau ada yang masalah nyumbat kita butuh lebih dari itu. Jadi kita lagi memperkuat kelembagaan ya, Rebana itu sendiri supaya kita lebih bisa mengimbangin. Investor kan pihak swasta. Jadi kami sekarang masih menjadi badan pemerintah. Jadi challenge kita bagaimana ini menjadi sebuah badan
atau bentuknya apa gitu yang lebih bisa mengimbangi investor yang bisa bawa triliunan, ya puluhan triliun untuk invest di Rebana. Sekarang arus lagi bagus ya. Kita tahu Australia akan bawa 4.000 triliun dana pensiunnya untuk invest di Indonesia. Saya pikir kalau mau yang sudah ready, infrastrukturnya, ada bandar udara, ada seaport gitu dengan connectivity yang luar biasa. Kita punya 2 tol, Cisumdawu dan Cipali, kita punya double track. Ya menurut saya, kita punya Pantura. Ya menurut saya Rebana adalah pilihan yang terbaik. Dan jangan lupa UMR-nya masih sangat reasonable dibandingkan misalnya koridor Karawang Bekasi ya. Dan di Rebana ya kita punya Rebana gitu yang alhamdulillah sekarang diserahkan kepemilikan ke saya gitu. Sehingga ada gitu. Jadi kita punya activity. Jadi menurut saya itulah yang bisa kita lakukan. Baik, nah sekarang saya bertanya dari sisi kolaborasi sendiri, ini bagaimana Pak BP Rebana mendorong kolaborasi antara pemerintah, kemudian juga investor dan juga BUMN ataupun BUMD dalam mempercepat realisasi proyek dan juga mengurangi bottleneck tadi Anda sampaikan? Yaitu komunikasi intinya. Banyak sekali hal tertentu, kadang-kadang antara pemerintah pusat aja ada yang perbedaan ya, antara menteri ini dengan menteri itu. Jadi karena saya kenal semua ya dengan menteri-menteri itu gampang sekali tuh. Jadi menurut saya kadang-kadang masalah komunikasi aja. Semuanya adalah untuk kepentingan kemajuan Indonesia yang sekarang lagi mungkin kita saat ini kita untuk lepas landas kita senang banget ya swasembada pangan sudah terjadi ya. Saya dengar kemarin IHSG juga udah mulai naik. Jadi indikasi-indikasi ekonominya itu udah bagus sekali. Jadi tugas saya ya itu adalah sebagai orang yang mungkin dikenal itu menurut saya menjadi privilege gitu untuk lebih gampang gitu untuk diajak diskusi. Semuanya kadang-kadang masalah komunikasi, membuang ego bahwa ini adalah untuk kepentingan Rebana, untuk kepentingan Jawa Barat, untuk kepentingan Indonesia secara keseluruhan. Saya percaya betul dengan Rebana itu akan menjadi multiplier, efeknya kemana-mana, tidak saja di 7 kabupaten kota. Saya percaya kalau ini kita handling yang bagus, dipromosikan dengan bagus, juga akan menginspirasi mungkin provinsi-provinsi yang lain juga untuk membuat ekonomi koridor. Itu yang kita harapkan. At the end, Indonesia akan menjadi negara seperti yang kita mimpi-mimpikan. Oke, amin. Tapi Pak, berarti saat ini memang kolaborasi antar pemerintah pusat dan juga dari BP Rebana sendiri, Anda sebagai kepala ini berjalan dengan baik ya? Oh ya, saya merasa begitu. Karena kan kalau nggak mungkin kita dapat Kemarin baru saja diresmikan 2 KEK loh. Ya KEK Patimban dan KEK Subang. Ya menurut saya itu nggak mungkin lah. Karena saya pikir ini kan udah keputusan presiden. Ya, jadi untuk ini saya kemarin malah ditawarin oleh PUPR gitu, Kang Yang nih mau bangun di mana lagi gitu jalan tol. Kita disuruh bikin kajian, marah mereka bantu. Menurut saya itu adalah sambutan, itu yang membesarkan hati saya. Walaupun pontang-panting ya, karena kantor kami di Jakarta, di T-Tower ya. Kenapa? Karena investor ada di Jakarta. Tapi wilayah saya, Subang, kemudian Cirebon. Cirebonnya udah harus 3 jam tuh, ke Kuningan lagi. Indramayu lagi ya, Majalengka lagi. Jadi menurut saya wah scatter. Tapi saya lagi memperkuat SDM juga. Kita butuh SDM anak-anak muda gitu yang bisa membuat Rebana cepat bisa menjadi seperti yang diharapkan. Jadi sekarang kami itu adalah eranya masanya konsolidasi, kemudian masanya juga harmonisasi, masa juga untuk memperkuat kewenangan gitu dalam mereka untuk melayanin kepentingan investor yang merupakan orang bisnis. Kita pemerintahan ini, kadang-kadang B2G itu kan ada gimana gitu. Ya, jadi sekarang Rebana tidak dipimpin oleh pegawai negeri, tapi oleh saya orang swasta. Jadi itu yang memang sudah ada di Pergub, ya supaya bahasanya itu adalah sama, ya.